Jadi kebun itu menjadi mistis sih. Ada salah satu penunggunya, nggak tahu itu berjenis apa gitu kan. Oke guys, welcome back to my YouTube Ivan Lang channel. Oke guys, dalam kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk membuat kebun cabai dan juga sayur lumai. Oh ya guys, mungkin teman-teman sekalian ada yang belum tahu dan juga mungkin ada yang udah tahu ya. Yang saya gendong ini adalah namanya kinjau. Kalau bahasa pribumi kita ya, namanya kinjau. Dan juga sebenarnya daerah kita ini masih sangat bagus sih alamnya. Karena kita sangat dekat sama perbukitannya. Perbukitannya ada di sana guys, dan juga di balik bukit ini itu ada gunung, namanya Gunung Dempo. Nah, kalau seandainya Gunung Dempo itu katanya ya, kalau seandainya Gunung Dempo itu meletus, jadi semua Kikim Selatan itu bakalan habis lenyap. Tapi alhamdulillah dari saya masih kecil sampai sekarang, erupsi aja Gunung Dempo tersebut itu belum pernah ya. Dan juga semoga aja nggak ada erupsi-erupsian ya, nggak ada meletus-meletusan, karena sangat berbahaya kalau seandainya hal itu terjadi. Dan juga guys, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberitahu sama teman-teman, di tempat saya mau bikin kebun kali ini, bikin kebun cabai ya. Itu agak di hulunya itu, kata ibu saya ada sebuah kebun. Nah, kebunnya itu sangat angker. Kebunnya itu ada jinnya gitu ya. Saya juga nggak tahu, karena saya juga nggak ada apa-apa, dan juga saya nggak punya pakaian apa-apa ya. Saya hanya bisa ngerasain doang sih. Kalau seandainya ada hal-hal mistis yang seperti itu, saya juga nggak tahu. Nanti bakalan saya explore juga. Nggak tahu apa yang terjadi, yang penting kita explore. Kalau seandainya teman-teman sekalian setuju, silakan tulis komentar teman-teman sekalian di kolom komentar. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman ada yang nggak setuju, ya kayaknya belum bakalan kita explore ya. Karena di tempat kita ini, di daerah kita ini, yang tempat-tempat yang masih berbau mistis ataupun yang masih banyak jin atau penunggunya, itu dominan sangat banyak ya guys. Karena di kampung kita ini sangat pelosok, ujung di balik bukit. Jadi kalau hal-hal yang mistis itu wajar gitu kan. Dan juga di kampung kita ini juga ada peninggalan Belanda, itu rel kereta api. Akan tetapi entah kenapa, gimana cerita dan prosesnya, kereta api itu nggak beroperasi gitu loh, ya kan. Cuman relnya doang, kalau kereta apinya nggak ada. Mungkin dulu itu orang-orang penjajah zaman dahulu itu baru mau bikin tempat perlewatan kereta api ya, kan, tetapi itu nggak jadi mungkin ya. Buat teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapin terima kasih yang masih mengikuti saya sejauh ini. Buat teman-teman sekalian juga, jangan lupa yang baru mampir, tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena melakukan hal itu semuanya gratis, sama sekali nggak dipungut biaya ya guys. Yang sudah membantu untuk membangun channel ini, saya ucapin terima kasih banyak. Saya nggak bisa berbuat banyak kepada teman-teman sekalian selain kata-kata terima kasih. Itu bukitnya ya guys. Kalau seandainya nggak ada embun,
itu sangat kelihatan jelas. Dan kalau gunungnya ada di sana tuh, ya kan? Nah tuh pas di atas telunjuk saya tuh. Nah itu gunungnya. Kalau seandainya nggak ada embun itu bakalan kelihatan jelas. Itu Gunung Demponya guys. Dan ini berbagai bukitnya. Sebenarnya di tempat kita itu ya seperti yang saya bilang tadi, alamnya itu masih sangat murni gitu ya. Rumput-rumputnya juga masih bagus-bagus semua sih. Namun sayang semua ini rumput. Kalau seandainya ada sapi atau kambing dibawa ke sini, waduh, amazing sekali perut mereka. Amazing sekali ya. Maksudnya sangat puas sekali mereka untuk memakannya gitu loh. Ini pohon keladi yang saya kasih tahu kemarin ya guys. Bagus sih. Kalau seandainya pohon keladi ini mau dijadiin apa tuh namanya, jadiin hiasan di belakang rumah atau depan rumah, di taman, bagus banget. Kalau di kota ini pasti dicari orang gitu loh, diambil ya kan. Alhamdulillah kita nyampe gitu ya guys. Ini pohon tinnya guys. Lumayan ya, tinggi. Nggak bakalan saya bahas lagi karena di video sebelumnya udah saya bahas ya. Nah begini guys, rencana saya kan mau bikin kebun cabai ya. Jadi kalau seandainya kondisi dan keadaan pohon cabainya itu serut dan juga kondisi tanahnya juga jelek, jadi dia bakalan seperti ini guys buahnya tuh. Jadi buahnya bakalan kayak kebakar gitu ya. Kualitas buahnya itu menjadi jelek karena yang pertama keadaannya serut, yang kedua tempat tanahnya itu nggak memungkinkan, nggak memadai gitu kan, kurang pupuk juga, kurang penyaihan juga gitu kan. Namun ya beginilah jadinya, akar juga sudah naik semua gitu ya. Yang menjaga kebun kita ya, kalau seandainya ada yang mau mencoba untuk mencuri atau apa, jadi mereka sigap gitu ya. Nah guys, ntar insya Allah saya bakalan bikin kebun di hulu ini ya kan, di hutan ini. Nah yang saya bilang kepada teman-teman tadi, yang kata saya masih ada makhluk kasat mata gitu kan, masih mistis banget, itu yang di hulu di sini. Di hulu di sini itu ada sebuah kebun. Nah kebunnya itu ada makhluk halusnya. Saya juga percaya nggak percaya ya, karena saya belum pernah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Namun percaya nggak percaya, saya harus percaya karena itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ciptaan Tuhan ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang setuju, silakan tulis komentar di kolom komentar. Kalau seandainya teman-teman banyak yang setuju, saya bakal explore ke tempat mistis tersebut. Jadi terima kasih guys buat teman-teman sekalian yang masih mengikuti saya sejauh ini. Sekarang saya mau masak dulu. Saya mau masak, sudah itu saya mau mulai bekerja ya kan. Oke guys, alhamdulillah saya sudah panen sendiri ya. Ini ada beberapa sayur lumai. Kalau seandainya di kota ini hanya buahnya guys yang untuk dimasak, atau daunnya juga beda juga. Nah ini guys, ini buahnya, buah lumai. Kalau di kota ini hanya buahnya yang untuk dimakan. Kalau sayurnya, daunnya itu kan itu nggak bakalan di sayur sama anak-anak kota ya, ibu-ibu rumah tangga kota. Beda sama di kampung. Dan juga di sini saya tadi panen terong panjang dan juga pare ya kan.
just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. Kita tadi udah makan di pondok. Tadi emang saya sengaja gak merekam saya karena saya lupa bawa tripod, jadi agak-agak ribet gitu kan. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu, karena selesai makan istirahat rokok dulu ya. Setelah itu baru rencananya mau mulai bikin kebun. Oke guys, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Silakan tulis komentar di kolom komentar, karena komentar dari teman-teman sekalian itu merupakan support untuk channel ini. Halo guys, alhamdulillah ya. Jadi pas pertama kali saya mulai bersihin, atau kalau bahasa kita orang itu nyiangin, saya videoin. Tapi alhamdulillah ya, udah lumayan luas saya selesai nebas. Jadi ntar ini bawahnya dulu ya, bawahnya dulu kita bersihin. Setelah kita bersihin, baru yang pohon-pohon gedenya ini bakalan kita tebang, kita rubuhin. Setelah itu kita keringin, kita semprot dulu. Setelah disemprot baru dipanduk ya kalau bahasa kita orangnya. Jadi ini masih ada sedikit lagi ya, saya mau melanjut nebas lagi, nebas kalau bahasa kita orang. Nanti kita lihat bagaimana jadinya ya guys. You just always been a type to rush that. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. Halo guys, ini adik saya lagi nebas mau bikin kebun cabai. Selamat menyaksikan ya guys ya. Semoga berhasil dia. Don't gotta ask why you like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, you said that you were down. Oke guys, sekarang saya nggak berani lagi untuk melanjutin yang untuk hari ini ya. Saya nggak berani untuk melanjutin dulu karena tadi ada tawon. Kalau bahasa kita di sini nyebut tawon tersebut itu tawon tabuhan anjing, itu kecil-kecil tawonnya ya. Jadi tadi saya kena tebas, apa tuh namanya, kena tebasan pas saya lagi bersihin, itu kena sarangnya gitu kan. Jadi ya mungkin dia marah, tentu marah gitu kan. Jadi ya saya kena amuk sama mereka ya kan. Telunjuk saya tuh ya guys jadi bengkak, dan juga ini kena, dan juga ada juga di belakang sama di lengan. Jadi kayaknya untuk itu besok untuk dilanjutin lagi ya, karena
besok mau dikasih asap, mau dikasih api dulu ya, karena sangat berbahaya kalau sudah saya lanjutkan. Karena yang tadi lumayan gede sih, daripada ntar saya KO gitu kan. Karena kalau saya lanjut lagi ya mungkin itu salah satu peringatan ya, peringatan untuk saya istirahat dulu gitu kan, atau apalah gitu, nanti bakalan kita ketahui lagi gitu kan ada apa di sana. Yang jelas itu kayaknya itu sebuah teguran lah gitu kan, nggak tahu saya. Jadi sekarang saya mau panen terong, panen sayuran dulu gitu kan. Alhamdulillah kita sudah selesai panen ya, panen terong, panen kisi, nggak tahu ini bahasa kotanya apa ya, saya lupa sih bahasa kotanya ini apa. Namun kalau bahasa daerah kita Lahat ya, daerah Kabupaten Lahat itu ini namanya kisi gitu kan. Dan juga tadi saya manin embing, ini khas Kikim ya, khas daerah kita Kabupaten Lahat, ini namanya embing. Dan di bawahnya terong, nggak mungkin kalau seandainya saya bongkar lagi ya. Saya sudah selesai beres bersihin yang buat yang kata saya mau bikin kebun cabai itu ya guys. Dan juga sekarang saya lagi nunggu my brother lagi panen cabai, dia di sana. Jadi buat teman-teman sekalian yang seperti apa yang saya bilang tadi, di balik tempat saya mau bikin kebun ini itu ada kebun lagi, dan kebun itu udah lama nggak dipelihara, udah lama nggak di udah lama nggak dibajak lah gitu ya. Jadi kebun itu menjadi mistis sih, ada salah satu penunggunya, nggak tahu itu berjenis apa gitu kan. Namun yang jelas di sana ada hal-hal yang mistis lah gitu kan. Jadi kalau seandainya teman-teman setuju untuk saya mengeksplornya, silakan komentar di kolom komentar, tuliskan komentar teman-teman sekalian. Dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, sangat-sangat gratis, tidak membayar sedikit pun. Karena komentar teman-teman sekalian itu merupakan sebuah support untuk saya bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi ya. Dan juga buat teman-teman sekalian saya ucapin terima kasih, jaga kesehatan teman-teman sekalian. Dan juga sekarang lagi berbahayanya sangat cuacanya selalu bergantian gitu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang dingin, kadang hangat gitu kan. Jadi banyak sekali yang sakit ya, dimana-mana perasaan semuanya itu sekarang itu lagi musim sakit, bukan musim buah, bukan lagi musim yang lainnya gitu kan, namun musim sakit selain dari COVID gitu kan. Dan juga buat teman-teman sekalian, di sini saya ingin mengasih tahu karena ada yang komentar, "Bang, kenapa kok hitam banget sekarang, jelek banget gitu ya." Karena ya kalau di kampung ya memang seperti ini guys, di kampung itu sangat dominan capek, sangat sering kena sinar matahari. Kalau cowok ya, kalau cewek dia masih seperti anak mama lah gitu ya. Jadi kalau anak cowok yang namanya di kampung gitu kan, mau nggak mau harus bekerja keras, karena nggak mungkin dong harus bersandar kepada orang tua gitu. Yang terutama seperti saya bilang, kebetulan saya juga dilahirkan dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi ya mau nggak mau saya harus membantu keluarga saya harus bekerja keras banting tulang ya kan. Jadi ya alhamdulillah. Dan buat teman-teman sekalian, itulah perbedaannya kalau di kampung sama di Jawa. Kalau di Jawa, di Jakarta, di Bandung, dan juga di Bogor ya, saya ngerasa, oh saya ini kelihatan ganteng, wow. Ya bersih lah yang terutama ya, bersih putih. Kalau di kampung ini ya beginilah, hitam dekil, dan juga ya pasti banyak sih
yang ngejek, yang apalah. Namun saya tidak memperdulikan semua itu. Saya harus kuat, saya harus semangat, karena tidak ada yang bisa merubah kehidupan saya selain saya sendiri gitu. Dan juga buat teman-teman sekalian, pesen saya di sini buat teman-teman sekalian, jangan pantang menyerah, terus semangat, buktikan kepada orang-orang yang memandang kita itu sebelah mata, dan buktikan kepada mereka bahwasanya kita itu pasti bisa. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaru dalam hidup kita ini, gitu kan. Oke guys, saya Ivan Elang Channel. Salam. You said that you were down. You said that you were down.